Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Profesor Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kembali materi matematika guys. Di channel ini semua yang susah jadi gampang, oke? Jadi gini guys, pada episode kali ini itu saya akan menjelaskan tentang luas bangun datar guys. Konsep luas bangun datar lebih tepatnya guys ya. Jadi di pertemuan kali ini kita nggak akan cuma bahas rumus, tapi kita akan bahas sejarahnya, dari mana rumus itu ditemukan guys, oke? Pada kesempatan kali ini nggak semua bangun datar saya bahas guys. Kenapa? Karena jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya guys ya. Jadi di kesempatan kali ini kamu bisa dicek video saya guys untuk layang-layang dan yang lain-lain tadi. Dan kesempatan kali ini saya akan bahas cuma 3 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga guys, oke? Jadi daripada lama-lama ngomong, kita langsung aja ya guys ke materi guys, oke? Yang pertama adalah persegi panjang. Jadi gini guys, persegi panjang itu bentuknya ya seperti ini guys. Kamu bisa lihat di layar ini. Kemudian dia punya panjang dan lebar seperti yang digambar ini ya. Jadi di persegi panjang itu punya sifat juga guys, nggak cuma orang yang punya sifat ya. Jadi di sifatnya persegi panjang itu saya jelaskan sedikit ya, yang lain kamu baca di buku. Persegi panjang itu sisi yang berhadapan itu sama panjang ya, salah satu sifatnya ya. Kemudian ini ya misalnya ya, yang saya lingkari dan saya X itu sama panjang, ini kan berhadapan, yang ini juga berhadapan, itu sama panjang guys ya. Kemudian masih banyak lah sifatnya ya, contohnya diagonalnya itu sama panjang juga. Diagonal, tahu kan diagonal, kemudian dia punya juga 2 simetri lipat guys, oke? Nah, persegi panjang ini pada intinya, karena kita hari ini bahas luas, saya nggak mau bahas sifat terlalu dalam ya. Jadi persegi panjang ini itu biasanya dihitung pakai rumus begini guys. Tapi rumus-rumus seperti itu gampang dilupakan ya. Jadi rumus-rumus seperti itu gampang banget dilupakan ya. Nah, sekarang gimana caranya biar nggak lupa ya? Caranya kamu belajar konsepnya guys ya. Jadi konsep persegi panjang itu harus kita dekatkan dengan ilustrasi seperti ini guys. Caranya supaya kamu tahu konsepnya ya, pertama kamu ubah panjangnya itu jadi kayu guys, seperti ini guys. Jadi misalkan panjangnya itu kayu ya guys ya. Jadi kondisi luas persegi panjang itu adalah kondisi di mana semua kayunya menutupi permukaan persegi panjang guys, oke? Ketika semua permukaan ditutupi oleh kayu, itu artinya sama dengan luasnya guys, oke? Jadi kamu menghitung luasnya itu gampang, gak usah ngitung, kamu hitung aja kayu satu persatu guys. Capek guys kalau gitu guys ya. Makanya dibuat rumus. Nah caranya gimana ya? Rumus yang pertama terakhir di dunia adalah ya gampang aja, luasnya itu sama dengan kayu dikali lebar ya. Karena apa? Karena jumlah kayunya itu ada sebanyak lebarnya guys. Tapi simbol-simbol seperti ini itu hanya dikenal dari zaman dulu guys, waktu matematika baru pertama ditemukan dulu guys. Dan matematika itu memang menggunakan simbol, cuman masalahnya dalam perhitungan kita maunya angka ya guys ya. Guru-guru itu kalau ngasih ulangan tuh maunya kamu jawabnya angka, bukan kayu kali lebar ya. Nah gimana biar jadi angka ya? Kayunya kita ubah menjadi angka. Caranya gimana? Kita ukur panjangnya guys, oke? Sekali lagi saya ingetin, kita ukur panjangnya. Sekali lagi saya ulangi, kita ukur panjangnya ya. Ukur panjangnya. Panjangnya itulah yang membuat rumusnya menjadi panjang kali lebar ya guys. Jadi kayunya itu kita ubah menjadi, kita ukur panjangnya guys, supaya hasilnya berbentuk numerik, berbentuk angka ya guys ya. Itu guys caranya guys. Gampang banget ya ternyata ya guys ya. Gampang banget ingat-ingatnya ya. Jadi kayu kali lebar gitu loh guys ya. Nanti kamu ubah sendiri panjang kali lebar, sangat mudah dimengerti guys, oke? Kita lanjut lagi. Bangun yang kedua adalah persegi. Persegi ini mirip dengan persegi panjang, bedanya adalah di sini nggak punya, persegi itu nggak punya panjang dan lebar. Kenapa? Panjangnya sama dengan lebarnya, sama dengan sisinya. Saya selalu menyebut kalau persegi ini adalah persegi panjang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia panjang dan lebarnya itu sama, sehingga kita bisa sebut bahwa panjang dan lebarnya itu sama dengan sisi ya guys ya. Jadi disebut sisi karena apa? Karena panjang dan lebarnya itu sama. Jadi nggak ada panjang, nggak ada lebar gitu loh. Nah persegi ini biasanya dihitung pakai rumus sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi?
Karena gini loh guys, pada dasarnya persegi itu kan persegi panjang ya guys ya. Kalau persegi panjang rumusnya gini guys, panjang kali lebar. Tadi kita udah tahu sejarahnya ya guys. Kemudian karena panjangnya itu sama dengan lebar, kita lihat di sini ya, panjangnya sama dengan lebar, sama dengan kita sebut sisi ya, karena sama kita bisa sebut sisi gitu loh. Panjangnya sama dengan lebar, lebarnya sama dengan sisi ya, panjang dan lebar sama dengan sisi. Berarti dari rumus ini P-nya bisa kita ganti jadi S. Kenapa? Karena P sama dengan S. Lebarnya juga bisa kita ganti S. Kenapa? Karena lebar sama dengan S. Oke, jadi dari situlah ditemukan rumus sisi kali sisi. Gampang banget ini guys ya. Jadi jangan, oh ini tuh gampang banget lah pokoknya ini. Rumusnya tuh sisi kali sisi, oke. Kemudian kita lanjut yang ketiga adalah segitiga ya guys ya. Segitiga itu, kita bisa lihat di gambar ini, segitiga itu punya alas dan punya tinggi guys. Oke, ini alasnya. Kemudian yang sebelah atas ini adalah tingginya. Ya, alas itu yang paling bawah. Tinggi itu adalah jarak antara titik paling tinggi dan titik, salah satu titik pada alas atau titik paling rendah gitu loh guys ya. Titik tertinggi dan titik terendah itu jaraknya disebut sebagai tinggi dalam segitiga. Nah, segitiga itu rumusnya rumus luasnya itu luas sama dengan setengah alas, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi ya guys. Kenapa sih gitu guys? Kenapa ya rumusnya gitu ya? Kenapa nggak yang lain aja gitu loh? Padahal rumus-rumus kayak gini tuh gampang banget dilupain ya. Gimana caranya biar lupa? Kamu harus belajar konsepnya ya guys ya. Caranya belajar konsepnya tuh gini guys. Oke, ini adalah segitiga ya guys ya. Segitiga warna biru ya. Kalau kita ubah seperti ini, kita tambahin segitiga lagi yang ukurannya sama di atasnya, ternyata jadi persegi panjang guys. Oke, ternyata jadi persegi panjang. Berarti luasnya ini kan sama besar. Merah dan biru itu sama-sama besar. Sama besarnya gitu loh guys. Berarti luasnya itu segitiga itu sama dengan setengah dari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya guys. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini tuh panjangnya dan ini bagian atas itu adalah lebarnya guys. Panjang persegi panjang. Ini persegi panjang ya guys ya. Ini lebar dari persegi panjang guys ya. Nah, tapi kalau kita cuma lihat bagian birunya, ini kan cuma segitiga guys, bukan persegi panjang ya guys. Jadi kalau kita lihat cuma bagian yang biru, itu yang bawah ini disebut sebagai alas ya guys ya. Tadi saya udah jelaskan ini alas, dan yang lebar ini yang bagian atas itu disebut sebagai tinggi ya guys ya. Tinggi ya. Berarti di rumus ini P-nya kita bisa ganti alas. L-nya bisa kita ganti tinggi ya guys ya. Berarti rumusnya akan jadi seperti ini, setengah kali alas kali tinggi. Nah, ternyata luas segitiga itu berasal dari luas setengah dari persegi panjang. Gitu aja guys, jangan usah pusing-pusing guys. Oke, selanjutnya saya akan kasih soal guys, tapi cuma satu soal. Soalnya saya nggak mau kamu kebanyakan ngerjain soal gitu loh. Kebanyakan ngerjain soal tuh pusing ya. Yang penting kamu tahu prosedurnya dengan baik gitu. Kadang-kadang guys, saya akan kasih kamu soal segitiga guys. Kenapa? Karena kadang-kadang soal segitiga itu kamu nggak bisa ditemukan tingginya ya. Banyak siswa yang ngomong, loh ini tingginya yang mana, bingung gitu loh guys ya. Misalnya soal seperti ini guys. Tadi kan tingginya gampang banget ya guys dicari. Tapi inilah yang digambar ini tuh tingginya yang mana gitu. Tingginya yang mana ini? Nah, ini tuh gampang banget. Kamu harus ingat konsep dari tinggi tadi ya guys ya. Jadi kalau alasnya kan udah jelas 6. Nah, tingginya itu jarak titik tertinggi ke titik terendah ya. Jadi yang kalau lihat dari gambar ini titik tertingginya itu di sini ya guys ya. Di sini titik tertinggi dan titik terendahnya itu di sini. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Tapi kita lihat yang paling dekat dengan yang ini. Kalau jarak itu kan maunya yang paling dekat ya guys ya. Jadi kita paling dekat dengan titik tertinggi itu adalah yang bawah sini guys. Jadi 5 ini merupakan tingginya guys. Kamu jangan bingung guys. Biasanya ngerjain gitu bingung. Malah siswa itu narik garis dari sini terus diukur pakai nilai ngawur ya guys ya. Terus dikalikan alas, itu salah guys. Jadi tingginya itu dari titik tertinggi sampai titik yang paling rendah. Ini sering keluar di UN dan orang bingung jawabnya gimana guys. Jadi kalau sama saya gampang ya guys, alasnya 6, tingginya adalah 5 ya guys. Kemudian kita tulis rumusnya seperti ini. Kemudian setelah ditulis rumus seperti ini, kita masukkan yang diketahui, luasnya setengah
alasnya 6 dan tingginya 5 guys. Oke. Kemudian kita hitung dulu ini guys. Kita hitung dulu ini. 6 kali 5 dulu boleh? Boleh. 6 kali 5 dulu adalah 30 ya guys ya. 30. Ini kok nggak jelas ini. 30 gini guys ya. 30. 30 setengahnya 30 berapa? 30 kali setengah ya guys ya. Setengahnya 30 berapa? 30. 15. Gampang banget ya. Jadi gampang banget kalau sama saya ngerjain soal guys. Oke, sampai di situ dulu. Kita akan ketemu dengan soal-soal yang lebih sulit. Nanti saya akan kasih video yang khusus soal-soal guys ya. Jadi yang penting konsepnya sekarang kamu tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.